Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ketika saya merenungkan ketiga bacaan hari ini, saya teringat akan sebuah kisah nyata dari seorang nenek di paroki Memajang, Makassar, tempat pastoral saya. Kisah ini diceritakan langsung oleh almarhum Pastor Matius Bakolu kepada saya. Beliau adalah saksi mata dari kisah ini. Suatu ketika nenek ini diusir oleh suami dan anak-anaknya karena ia pindah agama menjadi seorang Katolik. Keluarganya yang beragama lain tidak menerima bahwa ia pindah menjadi Katolik, sehingga semua barang-barangnya dibuang keluar rumah, sehingga nenek ini hidup sebatang kara dan hanya hidup dari kebaikan hati dari umat Katolik di sekitar wilayah Memajang. Karena setiap hari beliau berjalan dari rumah ke rumah orang Katolik dan mereka memberinya makanan. Singkat cerita, ketika nenek ini meninggal, semua umat memberikan sumbangan untuk misa tirakatan, penguburan, dan bahkan misa-misa peringatan. Sehingga semua berjalan dengan lancar, padahal nenek ini hidup sebatang kara. Suatu ketika pernah ada yang bertanya kepadanya, apakah nenek ini atau ia tidak khawatir dengan hidupnya? Apakah ia bahagia dengan hidupnya? Dan nenek ini menjawab bahwa ia sungguh percaya bahwa Tuhan yang ia imani akan melindungi dan mengirimkan orang-orang baik kepadanya. Karena itu ia sungguh bahagia dengan iman yang ia miliki. Kisah ini hendak menegaskan bahwa yang tidak memiliki apa-apa di mata dunia dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan kita semua yang memiliki banyak hal di dunia ini tetapi masih tidak terlihat bahagia. Karena mungkin kita kurang percaya pada Tuhan yang kita imani. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan makna dari kata bahagia. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebebasan, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai. Dan berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Dengan penegasan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa ketika kita mampu melakukan semua nilai-nilai kehidupan di atas yang telah ditekankan oleh Yesus itu, maka pada titik itulah kita akan mencapai kebahagiaan versi Tuhan sendiri. Tentu saja definisi kebahagiaan ini jauh berbeda dari pengertian kebahagiaan menurut atau versi dunia, seperti memiliki harta, popularitas, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dalam arti tertentu, di mata dunia miskin di hadapan Allah, hati yang murni memperjuangkan kebenaran dan semua keutamaan lainnya tidaklah penting dibandingkan dengan harta, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mencapai titik kebahagiaan versi Tuhan? Di dalam bacaan pertama, Nabi Sefania memberikan kita salah satu cara, yaitu selalu mencari Tuhan dengan rendah hati. Sebab dengan senantiasa mencari Tuhan, kita bisa berjalan bersama Tuhan menuju definisi kebahagiaan menurut Tuhan.
Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil Yesus memberikan makna dari kebahagiaan. Ternyata bagi Yesus menjadi bahagia bukan dengan memiliki harta, kedudukan, menjadi populer dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita miskin di hadapan Allah, artinya ketika kita bergantung kepada Allah. Miskin berarti tidak punya apa-apa, sehingga kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan sendiri. Juga ketika kita memiliki hati yang murni, hati yang lemah lembut, dan selalu memperjuangkan kebenaran, disitulah letak kebahagiaan kita. Bagi Tuhan, senantiasa memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Itulah buah makna kebahagiaan. Dan kebahagiaan seperti ini tidak bisa dirampas dari kita, karena kebahagiaan ini lahir dari iman kita. Kebahagiaan seperti ini juga tidak bisa dibeli oleh uang, harta, dan kekuasaan, karena hati yang tulus, hati yang lemah lembut, kebenaran, dan segala bentuk cinta dan kebaikan lahir dari ketulusan hati kita. Kedua, di dalam bacaan pertama, Nabi Zefania meminta kita untuk mencari Tuhan dengan rendah hati dan berlindung di bawah lindungan Tuhan. Terkadang sebagai manusia, kita tidak rendah hati untuk mencari Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita, kuasa kita, harta kita, ataupun popularitas kita. Padahal semua itu tidak ada maknanya di hadapan Tuhan jika semua itu tidak digunakan dengan sikap rendah hati dalam mencari Tuhan. Terkadang kita menderita bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tetapi karena kita tidak rendah hati untuk mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa tidak ada satupun masalah atau tidak ada satupun derita dan kesusahan kita yang Tuhan tidak tahu. Tuhan sangat tahu kapan kita menangis, kapan kita menderita, kapan kita membutuhkan Tuhan. Dan yang Tuhan butuh hanyalah satu, ialah kita senantiasa mencarinya dengan rendah hati, kita berserah kepadanya, dan kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.